Uh, Bapak Ibu peserta apel dimohon berkenan memakai virtual background yang telah disediakan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan apel pagi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, hari Senin 11 Oktober 2021, bertindak sebagai pembaca Pancasila Giri Harto Wiratomo, SPD MHum, pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Rudi Salam, SPD MPD, pembaca Panca Prasetya Korpri, Hanik Latifah, SPD, pembaca doa, Hafiz Rafi Udin, SH, SPDI, MH, pembawa acara, Tuti Wijayanti, SPD, MPD, merupakan suatu kehormatan pada apel pagi hari ini bertindak selaku pembina apel adalah Profesor Dr. Wasino M. Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Bapak Ibu, sesaat lagi apel pagi virtual akan segera dimulai. Dimohon kepada seluruh peserta apel untuk menyalakan kamera, menonaktifkan audio, dan duduk tegak selama apel berlangsung. Apel virtual di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Senin, tanggal 11 Oktober tahun 2021, dimulai. Profesor Dr. Wasino M. Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, selaku pembina apel, dipersilahkan masuk dan menempatkan diri di ruang virtual. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta apel dimohon berdiri. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh pembina apel. Untuk mengenang jasa para pahlawan, Hening Cipta mulai. Angkasa Raya
Pembacaan Naskah Pancasila oleh Giri Harto Wiratomo, SPD MHum. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah teks Pancasila selesai. Peserta dimohon duduk kembali. Pembacaan Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Rudi Salam, SPD MPD. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Naskah Panca Prasetya Korpi oleh Hani Latifah, SPD. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan selesai. Amanat Pembina Apel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ibu Sekretaris Kaprodi, Kaleb, dan Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial, Bapak Ibu Tendik, mulai dari kalau sekarang ini Korbak sampai dengan staf. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara tiap Senin pagi ini yang dikenal sebagai apel pagi, apel Senin pagi yang dilaksanakan pukul 8. Sebenarnya anjuran untuk melakukan apel Senin pagi ini adalah ditujukan untuk meningkatkan nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nah, tadi sudah dibacakan tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Sabta Prasetya Korpri, yang semua isinya itu sudah disampaikan secara lisan bahwa kita akan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam implementasinya, seperti iman itu kan diucapkan di dalam lisan, dimasukkan dalam hati, dan dilakukan dalam amal perbuatan. Nah, kita pegawai negeri yang berada di lingkungan perguruan tinggi, maka saya yakin bahwa kita sudah melaksanakan apa yang disampaikan dalam yang diucapkan di dalam Sabta Prasetya Korpri itu. Saya ingat waktu itu jadi mahasiswa, zaman Orde Baru itu profesor saya bilang, cara Korpri melakukan sumpah, tapi sumpahnya sumpah palsu. Dikatakan sumpah palsu karena sudah sumpah, tapi juga tetap korupsi, juga tetap ini bisa dilaksanakan tidak hanya di ucapan, tidak hanya di dalam hati, tapi di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian ada pesanan dari Pak Dekan pada Bapak Ibu yang mengelola anggaran supaya target-target dekan itu supaya segera dipenuhi, karena ini sudah bulan Oktober, duitnya ndang dintekke begitu, supaya IKU yang ditargetkan oleh dekan itu supaya selesai dibahas saya kira sudah dibahas di tingkat jurusan, di tingkat fakultas. Kemudian yang kedua, ini menyangkut nasib mahasiswa kita. Mohon Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu ketua jurusan, sekretaris jurusan, Kaprodi, Kaleb mendorong supaya mahasiswa bisa lulus tepat waktu, dan mahasiswa yang sudah terlanjur lulus semester segera didorong untuk lulus. Nah, mahasiswa yang sudah tidak memenuhi syarat, kemarin kita sampaikan supaya ada clearing. Kalau memang mahasiswa itu harus di-clearing, maka segera di-clearing dan kemudian dikeluarkan surat DO. Kemudian target-target penelitian dan pengabdian masyarakat, mohon dicek kembali bagaimana perkembangannya, dan karena dalam waktu 1 hari 2 hari ini akan dilakukan oleh monitoring dan evaluasi, baik itu dana dari pusat, DRP maksudnya, dana dari universitas maupun dana dari fakultas. Dan ini penting sekali bahwa mulai 18 Oktober, UNES akan mencoba melakukan kuliah hibrid. Hibrid itu artinya sebagian ada mahasiswa yang kuliah secara luring dan sebagian besar menggunakan daring. Mohon nanti Bapak Ibu Kajur, Sekjur, Kaprodi, Kaleb mengkoordinasikan kepada dosen-dosen yang mendapat tugas untuk melakukan kuliah hibrid ini. Mohon nanti dicek apakah kesiapan ruangnya sudah berjalan dengan baik. Dan juga karena ini pandeminya juga belum berakhir, mohon yang melakukan kuliah hibrid itu betul-betul melaksanakan protokol. Dan yang sudah umur 50 tahun dimohon untuk tidak melakukan kuliah hibrid dulu. Biar yang muda-muda dulu untuk melakukan kuliah hibrid sambil uji coba. Mudah-mudahan sampai akhir tahun pandemi bisa turun dan semester depan kita bisa kuliah. Saya kira hibrid masih akan berlangsung, tapi kuliah luring akan menjadi faktor penentu. Lalu kemudian ini, karena kita sudah melaksanakan kurikulum 2020 MBKM, mohon Bapak Ibu kegiatan MBKM
semakin ditingkatkan, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, antar perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Lalu kemudian dipastikan bahwa sekarang ini mahasiswa yang sudah MBKM itu persiapannya di semester depan itu sudah dirancang dengan baik. Lalu kemudian tagihan-tagihan yang lain yang berkaitan dengan peningkatan reputasi fakultas. Saya kira kalau jurnal internasional Fakultas Ilmu Sosial ini termasuk bagus ya. Jadi jurnal-jurnal internasional banyak. Terima kasih kepada Bapak Ibu Profesor, Bapak Ibu dosen yang sudah menulis jurnal internasional. Nah, mohon ditingkatkan untuk menulis di book chapter, membuat buku, mengembangkan karya-karya yang bisa dipatenkan, dan seterusnya sehingga untuk meningkatkan reputasi fakultas. Dan yang akhirnya atas partisipasi Bapak Ibu untuk mengangkat citra Fakultas Ilmu Sosial, kami pimpinan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pembacaan doa oleh Hafiz Rafiuddin SH SPDI MH. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami semua dapat hadir bersama pada apel pagi virtual di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Dengan memohon ridho-Mu ya Allah, jadikanlah apel pagi ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas kinerja kami, sehingga kami dapat bekerja secara profesional dan proporsional untuk mewujudkan visi sebagai universitas dan fakultas ilmu sosial yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, semakin menyadarkan kami betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karena ya Allah, kuatkan dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Berilah kami kesehatan baik jasmani maupun rohani. Serta kami mohon kepadamu ya Allah, agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dari negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkan kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Apel virtual selesai. Profesor Dr. Wasino M. Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, berkenan meninggalkan ruang apel virtual. Terima kasih telah melaksanakan apel pagi dengan baik. Peserta apel dipersilahkan meninggalkan ruang virtual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.